percaya orang teman-teman. Jadi kalau untuk ada renovasi pasti dia yang turun tangan teman-teman. Terus ya udah saya bilang, wah berarti mamamu ada di sini dong. Terus ya udah teman-teman, yang itu yang buat saya curiga. Tapi kita tuh belum tahu yang pasti gitu loh. Kita nggak lihat dengan pasti siapa. Tapi suami saya lagi menulis surat untuk ke yang pemilik gedung ini teman-teman. Jadi gedung keseluruhannya ya. Itu ada kamera CCTV-nya tuh di bawah sama di. What is Claire Ichi? Yeah. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Pelayan kami teman-teman. Jadi teman-teman, saya harus duduk dekat dia, dekat Claire. Kalau enggak nanti dia nangis. Jadi kalau saya makan tuh kayak gini teman-teman, ini makanan. Dia lagi duduk. Harus bersebelahan. Kalau dia nggak lihat saya, dia nangis. Ya, Claire. Claire. Who is this? Oke, teman-teman, saya tuh baru habis bersih-bersih rumah. Jadi untung tuh anak saya tuh punya bouncer. Ini namanya bouncer, lagi musiknya lagi kedengeran. Jadi enak banget teman-teman. Jadi saya bisa taruh dia di bouncer, nanti dia main sendiri. Ada itu bonekanya. Terus tinggal putar musiknya juga ada disediakan. Ya udah, saya bersih dulu. Kalau enggak itu waktu pertama nggak punya bouncer, susah banget. Jadi kalau tidur sebentar di tangan saya, taruh tempat tidur, langsung tiba-tiba dia bangun. Nggak tidur, jadi itu susah banget itu. Aduh, akhirnya suami saya ngobrol sama teman kerjanya bilang, kenapa nggak beli bouncer aja biar mempermudah. Terus ya udah teman-teman, kita cari bouncer, akhirnya ketemu. Makanya sampai sekarang jadi saya agak enakan sedikit karena bisa melakukan aktivitas yang lain, jadi nggak cuma harus gendong dia terus. Jadi ya ada agak enakan teman-teman. Jadi tadi saya sudah selesai bersih-bersih, sekarang saya mau makan. Suami saya tadi masak, saya mau makan teman. Maaf, biar nanti tuh saya mau nyusui dia teman-teman. Jadi Claire dia nggak minum susu formula teman-teman, tapi saya berikan dia ASI karena suami saya nggak mau. Waktu dia lahir 2 hari itu dia nggak minum susu. Saya nyusui dia, tapi yang keluar itu ya itu air ya. Kata perawat di sana tuh nggak apa-apa, bagus sering mungkin nyusui dia biar tuh air susunya tuh cepat keluar. Kayaknya udah teman-teman, jadi mereka tahu kalau 2 hari bayi gak minum susu tuh nggak apa-apa gitu loh. Ya udah akhirnya 3 hari ketiganya tuh air susu saya keluar. Udah akhirnya Claire-nya minum sampai sekarang. So, saya buat sup teman-teman. To close? Jadi kalau suami saya pergi kerja teman-teman, kita berdua tinggal di rumah sendiri ya. Jadi sebulan yang lalu suami saya tuh kerja siang teman-teman, seperti sekarang ini suami saya lagi kerja siang. Jadi dia pulang itu sekitar jam 10 malam teman-teman. Terus jam 10 malam pada hari itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7 malam teman-teman, itu ada yang mencoba buka pintu apartemen kami. Saya dengar sekali, saya lagi
nyusui Claire teman-teman. Terus saya coba taruh Claire di sofa, saya lihat kok nggak ada orang ya. Kebetulan lampu di luar itu tuh kalau nggak ada orang dia tuh mati, tapi kalau ada orang datang pasti dia nyala. Menurut saya cuma lampunya nyala. Siapa sih yang coba untuk buka pintu kami? Itu pertama kali itu saya telepon suami saya bilang, apakah kamu mau saya telepon polisi? Saya bilang nggak usah. Itu pertama kali teman-teman. Terus hampir jam 7 malam lagi ada yang mencoba lagi. Saya makin takut. Saya mereka mencoba untuk buka pintu tanpa mengetok. Setelah itu saya dengar bunyi liftnya itu ada yang menggunakan. Terus saya coba lari ke jendela, saya ngintip dari jendela siapa yang keluar, nggak ada orang. Terus ya udah teman-teman, saya telepon suami saya bilang lagi, suami saya bilang oke, dia akan telepon polisi. Terus jam 7:54 ya itu lagi teman-teman, ada yang mencoba lagi. Akhirnya saya telepon suami saya telepon di emergency number teman-teman. Terus polisi datang. Waktu itu suami saya tuh harusnya tuh masih kerja, dia tuh minta izin dari manajernya supaya pulang lebih cepat. Manajernya bilang ayo pulang, lihat ada apa di rumah. Ya udah teman-teman, suami saya sampai di rumah, sampai duluan sebelum polisi datang. Itu bagus banget kalau polisinya datang suami saya belum pulang. Gimana sih mau bicara, saya nggak bisa bicara bahasa Poland. Saya bisa mengerti dikit, tapi kalau bicara dikit dulu. Sedikit banget. Terus ya udah teman-teman, polisi bilang kalau kejadian ini terjadi lagi, bila aja telepon ke kantor polisi, bilang alasannya itu saya takut karena nyawa saya terancam. Itu polisinya tuh pasti cepat-cepat datang. Ya udah. Terus suami saya tanya sama saya, menurut kamu siapa? Saya tuh curiga. Siapa yang kamu curigai? Saya curiga itu mamanya suami saya teman-teman. Kenapa mamanya suami saya? Nah, waktu kejadian itu, sebelum kejadian itu, oma dari suami saya itu datang. Nah datang dia bawa hadiah gitu loh teman-teman. Dan saya nggak mau terima hadiahnya. Kebetulan waktu saya hamil sampai melahirkan itu kita nggak beritahu mamanya teman-teman, karena kita bermasalah dengan mamanya teman-teman. Jadi ya suami saya bilang nggak usah beritahu. Ya udah. Akhirnya tapi kita beritahu omanya. Terus waktu saya hamil sekitar 7 bulanan, 7 atau 8 bulanan ya, 8 bulanan kalau nggak salah. Itu omanya datang bilang, oh omanya tuh kaget, oh udah 8 bulan udah mau lahiran. Terus ya udah teman-teman, terus suami saya bilang sama omanya jangan sekali-kali untuk memberitahukan hal ini kepada keluarga. Tapi omanya tuh beritahu kepada keluarga gitu loh. Terus pada saat kita dengar keluarga pada tahu, suami saya tuh makin marah. Suami saya ngomong sama omanya. Terus ya udah teman-teman, waktu omanya datang itu dia bawa hadiah. Itu hadiah untuk saya dan juga Claire. Itu katanya omanya itu dari omanya sama dari tantenya. Tantenya itu, tante dari om saya itu kasih hadiah juga teman-teman. Tapi menurut saya tuh, saya lihat di tasnya itu, tas kertas itu ada tulisan mama, artinya itu mama suami saya gitu loh. Saya tunjukkan ke suami saya iya saya tahu itu dari mama saya itu. Ya udah teman-teman, saya nggak mau karena apa ya, mamanya suami saya itu kalau dia kasih orang saya nggak minta. Nah kalau dia kasih, dia tuh cerita gitu loh, kita datang ke sini, saya datang ke sini saya juga kasih hadiah. Saya bilang mamanya saya minta, nggak minta kok. Ya udah akhirnya saya dari kejadian kayak gitu mending nggak usah diterima. Ya udah teman-teman, akhirnya oma dari suami saya itu ngobrol ke suami saya. Waktu itu saya lagi di kamar sama kakak saya ganti pampersnya dia, terus kliennya tuh lagi nangis. Kita tuh lagi duduk bareng temen, karena mereka ngobrol kliennya tuh makin nangis. Jadi saya aduh gimana ya, dia tuh mau tidur karena dengar bunyi dengar suara itu, jadi nggak bisa tidur gitu loh. Akhirnya saya pergi sama dia ke kamar, saya ganti pampersnya. Terus
oma suami saya itu ngobrol sama suami saya, kenapa Steffi itu nggak mau berkomunikasi dengan mamamu. Terus suami saya cerita, wah apa yang sebenarnya tuh, tanya sama dia apa yang dilakukan ke Steffi sampai dia kayak gitu. Ya udah teman-teman, akhirnya tuh saya dengar lagi, saya keluar, saya bilang, ada apa. Suami saya cerita, akhirnya saya bilang sama omanya itu, omanya kalau kalau datang untuk hal itu mending nggak usah deh, nggak usah datang ke sini. Tuh suami saya bilang sama omanya, ini terakhir, untuk terakhir kalinya dia datang ke sini. Jadi ya ampun, sampai kayak gitu. Ya udah teman-teman, terus mamanya tuh, karena kita nggak terima pemberian dari mereka, omanya itu berusaha untuk kasih, jadi maksa gitu loh. Nah tiba-tiba dia ambil boneka, terus bonekanya tuh dilempar ke saya tangkap. Kok ini boneka saya? Lihat suami saya bilang, aduh ini oma ini buat saya tuh marah. Terus yang kedua kalinya tuh dia kasih kartu nama. Saya lihat kartu namanya itu kok tulisan mamanya, berarti mamanya ada di Polandia dong. Mamanya suami saya itu kebetulan dia tuh lagi tinggal di Amerika teman-teman. Tapi tulisan dalam kartu itu, tulisannya tuh tulisan tangan mamanya suami saya. Pada saat saya lihat gini, omanya tuh coba ambil gitu, terus dia baca. Saya bilang, ya ampun, kamu itu nggak usah, kamu pikir saya tuh bodoh nggak bisa lihat apa. Aduh, akhirnya udah teman-teman, saya bilang sama suami saya, ini mama kamu yang tulis. Ya udah teman-teman, tapi omanya tuh bohong ke kami, dia bilang kata ini pemberian saya bilang, dia udah bohong lagi. Ya udah, akhirnya dia kasih apa lagi tuh, bajka itu bahasa Polandia teman-teman. Bahasa Indonesianya itu dongeng. Dia kasih dongeng sama lagu untuk kuliah. Tuh suami saya tuh lihat kayak gitu, dia bilang sama omanya itu, ini untuk terakhir kalinya, nggak boleh lagi kasih ke kita. Dia bilang kayak gitu. Omanya bilang, iya ya I know. Katanya gitu, saya tahu gitu loh. Ya udah teman-teman, terus dari situ saya curiganya tuh ada lagi teman-teman. Waktu itu tuh kita bertiga pulang dari periksa kandungan saya ya. Kita lihat apartemennya mamanya suami saya itu lagi ada perbaikan di dalamnya. Nah yang saya tahu itu suaminya, what happened, don't worry honey, here apartemen, ada perbaikan di apartemen suaminya mama saya teman-teman. Nah suaminya mama dari suami saya itu, dia itu nggak percaya orang teman-teman. Jadi kalau untuk ada renovasi pasti dia yang turun tangan teman-teman. Terus ya udah saya bilang, wah berarti mamamu ada di sini dong. Terus ya udah teman-teman, yang itu yang buat saya curiga, tapi kita tuh belum tahu yang pasti gitu loh. Kita nggak lihat dengan pasti siapa, tapi suami saya lagi menulis surat untuk ke yang pemilik gedung ini teman-teman. Jadi gedung keseluruhannya ya, itu ada kamera CCTV-nya tuh di bawah sama di liftnya. Jadi suami saya lagi minta, don't worry honey, don't worry, lagi minta, dan sampai sekarang kita lagi menunggu. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Jadi itu pertama kali, nggak pernah kayak gitu. Menurut saya tuh Polandia itu aman banget, tapi ya kejadian ini terjadi. Nah menurut saya tuh kejadian yang terjadi itu apa ya, bukan orang jauh tapi orang dekat aja. Mama dari suami saya tuh, dia tuh paksa banget untuk mau ngobrol sama saya nggak mau. Alasan saya nggak mau itu banyak teman-teman, karena dia tuh suka ngatur. Saya bilang sama dia, kamu mau ngatur ya, kamu ketemu perempuan yang salah. Saya bilang sama dia kayak gitu. Jadi gila teman-teman, kita punya keluarga gitu, saya menikah sama anaknya, nggak perlu dong dia ngatur. Mama saya juga nggak ngatur saya. Mama saya berikan saya tuh apa ya, kebebasan tuh untuk memilih. Kalau dia tuh nggak harus kayak gini. Suatu kali saya pergi sama dia ke taplok meja, terus dia bilang kayak gini nih bagus. Saya bilang
saya tuh mau beli untuk saya, apakah saya mau beli untuk saya, apa mau beli untuk kamu? Langsung tuh dia diam gitu loh. Jadi aduh, saya gak suka teman-teman. Jadi ya itu, saya bilang saya gak mau lagi. Dan saya nggak mau anak saya tuh deket sama dia teman-teman. Suami saya punya pengalaman buruk sama mamanya, jadi saya nggak mau anak kami mengalami hal yang sama. Jadi itu aja teman-teman. Jadi saya tuh protek aja. Saya bilang sama suami saya, kalau kamu nggak protek saya akan berdiri protek Claire. Saya nggak peduli teman-teman. Coba yakinnya itu. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, aduh, takut sebenarnya tuh, nggak takut apa ya, takutnya itu takut apa, saya udah berpikiran negatif waktu saya bilang sama suami saya, aduh kalau mereka tuh mencoba lagi mungkin saya akan keluar dengan apa, dengan sapu. Suami saya bilang nggak usah, Claire membutuhkanmu, bilang aja nanti telepon polisi. Jadi ya gitu teman-teman, jadi itu serem banget. Jadi itu kejadian yang kami alami di sini. Ya Claire-nya tuh lagi nangis nih. What happened? What happened? Mommy close to Claire. Don't worry, don't cry. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Ya Claire, honey. Jadi terima kasih karena sudah mengikuti kami teman-teman. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Bye bye. Yeah, bye honey, bye. Bye Claire, bye. Bye bye. Bye. What Claire eating? Huh?